datang di Bukan Liburan Biasa Podcast. Ini adalah segmen terbaru dari YouTube channel Panduin. Perkenalkan, nama gue Cila. Gue akan menjadi host di podcast perdana ini. Jadi di podcast ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai aja mengenai jalan-jalan, trip kalian, experience tentang liburan, dari yang memorable, dari yang menyedihkan, dari yang drama. Nah, kalian juga boleh bantu komen-komen di bawah buat ceritain juga dong pengalaman-pengalaman kalian nih yang paling memorable, yang paling ribet banget, atau yang kayak gue kayaknya mau kesana lagi deh. Untuk di podcast perdana ini gue bakal ngundang seseorang yang dia tuh gila banget nih kalau tentang travel. Kayak dia tuh bisa orang tercepet yang kalau udah ngeliat paket liburan murah dia langsung check out, langsung packing. Kalau bisa malam itu juga berangkat, dia malam itu dia berangkat. Dia juga emang gue liat-liat nih di Instagramnya nih, emang jalan-jalan mulu kayaknya dia gak peduli dengan dunia ini selain jalan-jalan dan laut kayaknya deh. Kita panggil aja Zandan. Yeay. Halo Cina. Oke, thank you nih udah diajak ke ngobrol-ngobrol podcast bukan liburan biasa ya. Jadi Sobat Panduin, kenalkan tamu spesial aku. Dia bakal nemenin aku ngobrol-ngobrol di segmen terbaru ini. Nah, mungkin bagi some of you guys yang kayaknya nggak asing lihat orang ini gitu kan, ya dia beberapa kali muncul sih di Panduin ini ya. Coba aku manggil Mas apa gimana? Zandan aja. Zandan aja ya. Nama aja biar akrab, biar kenal, biar jalan-jalan bareng. Aduh, jalan-jalan bareng. Coba boleh ceritain nggak nih ke Sobat Panduin? Boleh. Gimana sih? Kenapa sih? Lo tuh kenapa ya jalan-jalan mulu nih? Gue kan iri ya. Ya karena asik. Orang jalan-jalan karena asik. Oke. Kalau dari gue, dari SMP ini sebenarnya gue udah mulai suka jalan-jalan. Pertama itu gue suka mulai adventure atau traveling tuh karena sebenarnya SMP gue ini di belakang Gunung Gede. Oke, emang lu SMP di mana? Di Cianjur, di belakang Gunung Gede banget. Berarti lu Nah, orang Jakarta, ya. Ya, kayaknya gue di pesantren. sorry ya. Gue sebenarnya anak Jakarta, anak kota banget, cuman sama nyokap bokap gue di pesantren nih. Jadi gue sebenarnya anak alim. Nah, untuk pertama kali itu gue ngedaki Gunung Gede. Hiking ya? Ya, hiking sama teman-teman gue ke Gunung Gede, ke bukit-bukit yang ada di sekitaran segitulah. Oke. Nah, dari situ gue mulai sering banget nih jalan-jalan. Maksudnya kayak suka tertarik gitu loh untuk kayak ke gunung-gunung lain dari mulai SMP. Ke Ciremai, habis itu ke Papandayan. Gunung beneran apa gunung Roblok nih? Gunung bener. Gunung Roblok. Lagi viral banget kan gunung Roblok. Gunung Roblok sih gue Gunung udah. Roblok sekali, gunung Roblok sini bohong nih kayaknya guys. Gue sering banget dulu mainnya tuh ke gunung-gunung lah. Pertama tuh sekitaran Jawa Barat, tapi lama-lama ke daerah Jawa Timur, ke Merbabu gitu. Nah, makanya kayaknya gue emang suka jalan-jalan aja deh, nyari hal baru. Pakai koil merah nggak? Jalan Cepet jadi skipnya. Jadi kayak gitu sih. Gue backgroundnya emang dari dulu, dari gue SMP. Masa jalan-jalan. Emang suka jalan-jalan. Jadi gue tiap tahun itu pengen nyoba hal-hal baru dan nemuin hal-hal baru di daerah lingkungan gue gitu. Gue yang sekarang itu sih. Terus gue liat-liat nih Instagram lo kan kayak laut nih. Nah, gimana dari lo yang gunung banget nih tiba-tiba jadi ke laut nih? Oke, bosen gak sama gunung Roblok? Masih di Gunung Roblok. Sebenarnya gue suka laut karena dari Roblok juga fish it. Aduh. Fish it. Dapat ikan yang segini. Iya, jadi sebenarnya gue suka gunung, suka laut itu lumayan panjang juga ya ceritanya ya. Dulu setelah gue wisuda, gue itu kan jalan-jalan lagi tuh ke Karimun Jawa. Pokoknya gue abis gue wisuda kuliah, gue itu naik gunung, abis itu gue ke Karimun Jawa. Nah itu kan ada gunungnya, ada juga lautnya. Nah dari Karimun itu gue nyoba snorkeling nih. Snorkeling ini menurut gue kayak menarik juga ya kalau ke bawah laut gitu loh, terus ketemu ikan-ikan, terus berenang bareng gitu. Nah lama-kelamaan gue punya riset lah sendiri terkait dengan laut. Nah dari situ gue kayak ke Gili waktu itu. Ke Gili? Ya. Di Lombok ya? Di Lombok. Gue ngambil tuh di situ kelas diving. Oh. Iya, kelas diving dari nol. Yang mana yang scuba ya? Scuba diving. Okay. Jadi gue pertama itu karena gue snorkeling, gue ketagihan nih untuk nyoba nyelam. Gue kan waktu itu hobi lu mahal banget ya, gue liat-liat nih. Kayaknya kayak nggak relate saya. Nggak ada rezekinya. Nah kalau snorkeling kan cuma di atasan ya. Gue tuh penasaran kalau di bawah
air, maksudnya di bawah air, di bawah laut itu di kedalaman itu kayak gimana. Nah menurut gue tertantang nih untuk coba hal-hal baru, coba hal-hal yang gak gue ketahuin. Gue ngambil kelas itu di Gili. Nah gue di situ lumayan lama tuh habis dari wisuda. Tinggal di Gili? Iya tinggal di Gili, jadi gue lumayan lama banget, kayak sekitar 6-7 bulan. Gue emang ngambil, jadi gimana ya, kayak di sana ngekos juga, ngekos, terus juga gue ya gimana, kayak nikmati hidup aja sih sebenarnya. Berarti 6-7 bulan udah jadi warlock nggak sih? Ya udah warlock sih gue kayaknya sebenarnya. Udah nyambung banget tuh. Udah nyambung banget sama warga Lombok ya. Tahu aku kan Gili air kecil ya tempatnya. Ya, jadi kayaknya kalau di mana orang-orang kenal nih. Iya emang setiap hari kayaknya ketemunya itu aja, soalnya kan itu kan pulau kecil ya. Jadi ya emang ya nyantai aja sih di sana, ketemu orang. Oh dia lagi pembelinya. Terus gimana kelas diving? Gue nggak Ya, pernah diving soalnya. Oke, kalau kelas diving itu sebenarnya gimana ya? Ya kita mempelajari tentang laut dan juga bagaimana kita beradaptasi dengan laut tersebut, karena kita kedalaman ya. Nah kedalaman itu butuh equip dan juga teknik yang matang gitu loh. Jadi gue belajar banget tuh. Gue kan tahu cuma snorkeling, cuma pakai snorkel sama sepatu katak kan. Oh, nah, yang ini ya gitu. Nah kalau scuba diving ini dia itu butuh alat untuk kita nyelam, pakai tabung gas sama perlengkapan lain. Nah ya itu sih yang lumayan complicated, makanya lumayan lama. Itu yang baju hitam yang wetsuit ya? Ya wetsuit, nah itu lu tahu tuh. Nah itu jadi gue lumayan lama karena gue belajar banyak banget sampai gue dari kelas, jadi kelasnya itu lumayan banyak, dari open water itu level 1 lah ya. Terus advance itu level 2, habis itu ada rescue level 3. Nah di gue sampai di tahap dive master. Jadi oke. Iya, jadi gue lumayan lama karena gue lumayan tertarik banget. Kalau dive master berarti udah bisa jadi instruktur apa beda lagi? Beda lagi, kalau instruktur kan pelatih. Nah gue tuh kayaknya di bawah instruktur satu level gitu loh. Jadi kalau mau jadi instruktur harus ngambil ya. Jadi kayak les lah ya guys, les dari level 1 level 2 sampai berapa tadi, 4, 5 sampai instruktur lah, lesnya gitu. Ya, kayak gitu sih, kalau makanya gue menarik banget. Gue kira diving main nyelam aja, ternyata memang harus ada pelajarannya ya. Harus ada pelajarannya, kalau enggak lu meninggal. Soalnya kan kayak di film-film kan kayak gitu aja kan. Iya, kalau diving tuh sebenarnya menariknya karena kita kan nggak bisa nge-explore kita kan bisa nge-explore kayak dunia bawah laut tuh kayak gimana dengan waktu yang lumayan panjang gitu dibandingkan kita free dive ataupun snorkeling. Bedanya apa tuh? Nah kalau free dive itu kita menyelam tapi nggak pakai peralatan, jadi kita menggunakan satu teknik nafas. Oh, tahan napas gitu. Iya, jadi kita kayak ngambil satu nafas untuk disimpan, baru kita nyelam. Nah kalau scuba diving kita punya napas dengan ada tangki, maksudnya punya napas. Kita punya gas. Kita punya inilah peralatan untuk kita bisa bernafas di bawah air gitu loh. Nah itu kalau misalnya free dive gitu berarti kan kita tahan napas. Ya. Itu rata-rata berapa lama, ada bisa berapa menit gitu? Tergantung orang-orang sih, biasanya kan kayaknya gue cuma 2 menit balik lagi gitu kan. 2 menit itu sebenarnya udah termasuk lama sebenarnya. Oh iya? Ya itu udah lama banget. 30 detik berarti gue. Berarti kalau amatir itu yang nggak pernah ke laut ataupun jarang banget ke laut, itu paling lama itu di bawah 1 menit. Paling lama untuk dalam kondisi sehat ya maksudnya. Itu paling oke lah untuk bisa menyelam gitu. Tapi kan untuk ke dalam lautnya itu mereka butuh teknik yang cocok gitu, kayak ekualisasi. Apa itu? Jadi itu kita kan punya apa ya namanya? Kita kan di dalam laut itu kan ada tekanan ya. Jadi semakin dalam kita menyelam, itu tekanan yang dari laut itu bakalan menginin tubuh kita menghampir gitu istilahnya. Gimana coba guys? Science-nya. Nanti ada cuplikannya. Iya, kalau nggak salah editornya. Tubuh kita itu kayak balon, pas masuk ke dalam gimana ya bukan? Jadi ke dalam air, balon itu kan dari besar itu bakalan makin kecil ruang udaranya. Jadi di kita itu punya ruang udara, ruang yang buat kita bisa kayak paru-paru. Itu nanti kayak balon. Kalau dia semakin turun, dia semakin kecil ininya. Terus juga kita punya ruang-ruang yang kayak di telinga,
Terus di sinus itu juga ada. Sering lihat di film-film tuh di The Meg gitu contohnya. Itu kayak ada yang nyelam terus kayak telinganya berdarah, itu beneran apa enggak sih? Itu beneran, itu karena apa namanya? Itu Tekanan. kenapa bisa gitu? Karena tekanan ini loh, apa namanya? Tekanan yang dalam laut. Iya, tekanan dalam laut itu nggak dinetralisasi dengan baik. Jadi di apa sih? Gendang telinga itu dia kayak gini awalnya. Cuman kalau udah masuk kayak gini, kayak jadi kan ini kan misalnya ini air lah, ini sih air, ini sih gendang telinga. Jadi dia bisa nembus, jadi nanti pecah berdarah dia keluar. Tapi kalau kita netralisasi, selama kita pakai udaranya kayak jadi itu teknik kualisasi itu di udara itu kita buang lewat kayak kalian pernah nggak sih guys kalau lagi berenang pengang telinganya? Nah, iya kayak gitu. Kalau lompat-lompat kan bisa kalau berenang lompat-lompat. Ya, bisa juga. Bisa juga. Berarti itu benar-benar berfungsi nih. Jadi dari tips dari dive master nih guys. Jadi itu udah teknikal banget lah pokoknya. Ya, singkatnya kita menetralisasi ruang-ruang yang ada ruang udaranya gitu. Kalau kita mengequalisasi ya kayak di daerah, terutama di daerah telinga gitu. Karena itu kan tekanan gitu, diisi dengan udara lagi. Nah itu di dalam, karena kan gue biasanya ngeliatnya cuma di cuplikan-cuplikan doang ya. Itu tuh dalam air lu bisa lihat apa sih mas? Terus pengap gak sih itu pakai gituannya? Kayak nggak kebayang deh sepengap gimana sih suasana di dalam air? Dingin kah atau kayak gelap kah? Gelap tergantung ke dalamnya. Kalau sampai di 40-50 meter itu udah lumayan. Cahaya matahari itu udah mulai sedikit masuk penetrasi dalam. Karena kan ya 50 meter gitu. Cuman kalau masih di 10 meter, di 5 meter itu masih jelas banget. Tapi warna itu akan jadi beda. Karena warnanya itu tidak sejati kalau warnanya di atas, maksudnya di atas permukaan laut. Bukan. Jadi misalnya ada warna merah, dia bakalan jadi warna hitam, kabur-kabur. Kok bisa? Itu karena cahayanya itu nggak dapet. Oh kayak gelap. Iya, lebih kayak gelap. Nggak dapet sejati dari warnanya karena pengaruh dari cahaya atas matahari juga. Oke. Nah overall nih dari tempat-tempat yang pernah berarti lo aktif kan diving kemana-mana? Lumayan aktif, gue suka banget diving. Oke. Dari semua tempat-tempat nih yang pernah lo kunjungin buat diving atau buat trip liburan lo yang estetik di Instagramnya itu guys, coba cek di Instagramnya deh. Itu paling kayak memorable sampai kayak aduh gue pengen kesana lagi deh kalau bisa malam ini habis kerja lo kesana gitu. Itu kemana? Gue suka banget sebenarnya di Banda Neira sih. Banda Neira tuh lumayan memorable banget. Bukan. Karena yang itu ya. Nama tepat. Kalian tahu sih hidden gem. Tapi yang udah gak hidden banget, tapi menurut gue tetap hidden gem. Di Banda Neira. Banda Neira tuh the best menurut gue karena selain dari lautnya, destinasi wisatanya tuh variatif banget dan juga eksklusif gue bilang. Kenapa tuh? Karena yang bisa kesana itu menurut gue orang-orang yang beruntung aja dan punya effort. Mahal sih guys kayaknya ya. Dan punya effort yang lebih menurut gue. Dan ya menurut gue orang-orang beruntung aja sih karena meskipun satu Indonesia udah tahu, tapi menurut gue tetap hidden gem. Nah, lu selama di Banda itu lu mana aja destinasinya? Oke, gue di Banda itu sebenarnya gue banyak main di laut. Gue diving, gue juga snorkeling. Gue juga island hopping juga sih ke beberapa pulau yang memang jadi inilah ya tempat destinasi utamanya, terutama di Pohon Sejuta Umat. Kalau teman-teman panduin yang mau ke sana, kalau ke Banda Neira harus banget foto di Pohon Sejuta Umat. Itu best banget, maksudnya itu udah ikonik dari Banda Neira. Lu tau gak Pohon Sejuta Umat? Pohon Sejuta Umat? Enggak. Nah, Pohon Sejuta Umat itu sebenarnya pohon biasa, tapi kayak tempat kita untuk nyantai, ngelihat yang backgroundnya itu laut, terus ada juga gunung yang hijau, yang natural, yang alami banget. Oh jadi itu kayak singkatan spot ikonik. Jadi dibilangnya sejuta umat karena sejuta umat pernah foto di situ. Bener juga, kayaknya kayak gitu. Jadi dari bayangan gue sih kayak pohon, tapi kayak udah kompleks itu, dapat gunungnya. Tadi lo bilang ada laut, dapat. Terus itu juga di dataran tinggi juga, maksudnya spot fotonya itu bukan kayak pantai yang kayak pohon kelapa terus belakangnya laut, enggak. Jadi dia bawahnya laut, jadi kita di atasnya gitu. Jadi berarti harus nanjak dulu. Lumayan nanjak dan juga pakai ojek sih. Oh ada ojek. Oh
alhamdulillah sih ada ojek. Ada Jadi ojek. buat kalian yang kayak sebenarnya bukan anak trip banget nih tapi kayak penasaran sama Pons Juta Umat itu bisa naik ojek. Naik ojek bayar berapa tuh biasanya? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, tergantung koneksinya, tergantung kedekatannya juga, tergantung negonya. So semuanya tergantung lu sih, tergantung ojeknya lah ya. Iya, jadi ya banyak hal yang perlu dipertimbangin kalau buat trip lah menurut gue. Selain ke Pohon Juta Umat tuh apalagi yang lo rekomen nih? Pulau Syahrir. Pulau Syahrir. Iya, itu ada kayak bukan bukit sih. Jadi tuh sama itu pulau juga. Jadi kita naik pas naik itu dia itu di ujung pulaunya itu kayak apa ya? Kayak tempat foto. Ini udah ujung terus langsung laut, jernih banget. Jadi kayak lu pernah ke Bali kan? Pernah. Nah di situ tuh kan ada foto orang-orang foto yang kayak di ujung-ujung pulau itu kan. Oh, perbatasan pulaunya. Ya pokoknya paling ujung pulau. Nah itu menurut gua spot yang lumayan bagus juga untuk datengin untuk juga foto-foto. Itu ikonik banget juga. Pulau Syahrir. Pulau Syahrir, Pons Juta Umat, catat ya. Terus apa lagi nggak? Oke, terus ada lagi Pulau Hatta. Pulau Hatta. Ya. Bandara, bukan? Bukan Soekarno Hatta. Bukan. Oke, Pulau Hatta ini sebenarnya pulau bagus untuk snorkeling. Terus juga hamparan pasir putihnya tuh menurut gue jernih, natural yang nggak gue temuin dimanapun menurut gue. Menurut gue balik lagi dan juga di situ tuh ada resort yang bisa disewain untuk ya nyantai. Jadi kayak lu pernah lihat kan kayak film-film yang di Hawaii. Nah jadi itu kita kayak ya cottage. Ya bisa juga. Jadi cottage bambu, resort cottage bukan resort banget sih, kayak satu bangunan bambu gitu, cottage. Terus ya kita bisa keluar ngeliat pemandangan pasir putih, laut, ya gitulah kayak Lilo and Stitch. Ya kayak gitulah, vibes-nya itu emang benar-benar nyenengin gitu. Itu lo tau nggak kenapa bisa disebut Pulau Hatta? Apa emang namanya Pulau Hatta aja? Wah sebenarnya gue nggak tahu banget kalau Pulau Hatta, tapi gue taunya Muhammad Hatta itu dulu kalau beneran ternyata? Iya beneran. Jadi tokoh ya lo tau lah Muhammad Hatta siapa. Nah yang mana dia itu kalau nggak salah diasingkan gitu. Diasingkan di daerah Banda. Dia di pulau itu. Iya di pulau itu, tapi bukan diasingkan kayak disiksa atau kayak gimana. Cuman ya emang ke pulau terluar aja lah, pulau ujung lah gitu. Bukan pulau terluar, sorry. Jadi Pak Hatta di sana kayaknya bukan kayaknya juga sih, emang mengajar dan juga memberi aktif juga untuk sosialisasi dengan masyarakat. Jadi emang membantu juga sih di sana dan juga namanya emang benar-benar harum juga di sana gitu loh. Bahkan juga ada rumah peninggalan Muhammad Hatta di sana. Oh, berarti ya overall si Pak Hatta ini emang tinggal lama di warlocknya pulau sana lah ya. Di sana juga soalnya ada rumahnya, ada itu rumahnya buat umum apa? Kalau nggak salah udah ngebuat umum deh. Terus ada ruang belajarnya juga. Itu maksudnya banyak di ininya lah, di apa kayak di museumin. Bukan museumin, lebih kayak dilindungi lah ya kayak ya dijaga lah. Dijaga kelestariannya. Maksudnya kayak dicerita-ceritain kontribusinya dan juga yang lainnya. Ini kalau salah langsung ini aja ya. Ini biasa traveler yang cuma seneng-seneng. Sejarahnya emang agak kurang nih. Tapi ya belajar sedikit banyak. Berarti kan tadi Pohon Juta Umat, Pulau Syahrir, ya, terus Pulau Hatta, sama ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Pulau Run. Lo tau gak sih kalau Pulau Run ini? Ya ada Pulau Run, ini pulau yang bagus banget tapi lumayan di ujung juga. Sekitar sejaman lah kalau dari Pulau Banda ya. Jadi Pulau Banda sama Pulau Nera tuh beda. Jadi beda. Jadi kayak Bangka Belitung nggak sih? Ada Bangka, ada Belitung. Oh gitu. Iya, bisa jadi itu. Jadi emang Banda Nera itu ada dua, maksudnya ada Pulau Nera, ada juga Pulau Banda besar. Pulau Desa Lentoy kalau nggak salah. Nah itu tuh lumayan jauh juga dari Pulau Banda Nera. Itu pakai boat itu kalau nggak salah 1 jaman ya sekitaran 40 menit sampai 1 jam kalau nggak salah. Dari Banda ke Nera? Bukan, dari Pulau Banda Nera ke Pulau Run. Oh, ke Pulau Run. Okay. Nah, ada yang menarik juga nih dari Pulau Run. Dan Pulau Run ini itu dulu banyak pedagang-pedagang pala itu yang mau banget ke Pulau Run ini untuk dapetin pala yang katanya itu bagus banget. Maksudnya kualitasnya bagus banget dan juga diincar banget sama
bangsa-bangsa Belanda, Inggris, Cina kalau nggak salah. Oh jadi ada sejarah. Ada sejarahnya. Oh, oke. Dan lebih menariknya banget, Pulau Rune ini pernah ditukar sama Manhattan. Manhattan, iya, yang di New York itu. Oh. Jadi ada perjanjian dulu kalau pala yang pokoknya perjanjian untuk pertukaran pulau inilah, karena pala yang di sana itu dijual di luar negeri itu sampai 60.000 kali lipat harganya. Makanya rempah-rempah di Indonesia itu sebenarnya mahal karena kualitasnya itu yang tinggi dan juga penghasilnya juga oke gitu. Penghasilnya kayak daerahnya oke banget untuk menghasilkan rempah-rempah. Makanya kayaknya makanan-makanan kita enak tuh karena emang ya sumber daya alamnya bagus gitu. Iya, itu kayak belajar sejarah juga guys. Kalau dulu di sekolah kan diajarin nih negara kita Indonesia kayak akan rempah-rempah sampai kayak Indonesia nih emang direbutin gara-gara rempah-rempahnya yang berkualitas. Salah satunya nih, nih kayaknya special VIP banget nih, bisa langsung bisa datang ke ibaratnya tempat produksi yang dulu diperebutin ini, gila sih. Cuman ya harus maksudnya sebagai ini ya harus ada juga sih kita kayak potensi-potensi yang setiap destinasi itu ada loh guys. Makanya kadang-kadang traveling itu bukan tentang kayak kita ngeliat yang bagus-bagus doang, tapi ada potensi-potensi konten. Iya. Kalau saya biasanya buat konten aja. Ya nggak apa-apa, tapi setelah dari konten-konten biasanya ada insight-insight baru gitu loh. Ada cerita-ceritanya, sejarah-sejarah. Makanya traveling bagi gue menarik banget untuk dapetin hal-hal baru gitu. Flashback juga waktu itu pernah ada salah satu teman gue tuh ke Banda Neira, terus dia pulang tuh ngasih oleh-oleh ke gue tuh pala itu. Jadi kayak manisan pala kayaknya deh. Nah itu. Terus kayak gue bingung kayak lo jauh-jauh ke Banda Neira bawain gue manisan pala, emang gak ada yang lain. Oh ternyata memang khasnya manisan pala. Ya itu terjawab sih karena gue enak juga ya mau nanya kayak kenapa lo jauh-jauh bawain gue pala gitu. Oh ternyata itu alasannya. Itu alasannya sih. Terima kasih buat teman saya yang udah memberikan saya manisan ya, manisan pala gitu. banyak ini juga manisan pala, terus juga ada minuman, bisa pokoknya bisa minuman pala. Ya. Pala udah jadi minuman. Iya. Oh, bisa. Udah pernah nyobain mas? Udah. Enak. Sirup dari sirup. Oh. Terus banyak juga lah, maksudnya ya banyak ininya sih kan sekarang juga udah maju ya. Iya dikreasiin lah. Tapi emang banyak kok digunainnya. Oke. Berarti kompleks banget ya guys si Banda Neira ini, kayak lautnya cakep kan. Iya. Terus juga makanannya gimana sih di sana? Makanannya sih enak sih menurut gue karena ikannya tuh fresh banget. Iya sih. Kalau di sana itu ikan kan emang langsung ditangkap gitu, biasanya di lautan Banda Neira tuh sebenarnya luas dibakar banget. Ya langsung. Aduh, itu sih kolesterol gimana kemarin? Ya, lumayan tinggi lah gitu ya. Dan menariknya Laut Banda Neira itu laut yang salah satu menurut gue paling lengkap, hampir melengkapi di yang ada di seluruh Indonesia menurut gue. Oh iya. Ya, lu bisa lihat ikan pari, manta, lumba-lumba. Terus ada juga paus apa? Paus orca, tau lu? Tahu yang paus orca ya. Paus yang hitam putih tau kan? Itu ada juga. Yang biasa di sana akuarium itu. Iya. Itu ada juga di sana tuh ada. Di Banda Neira itu kadang-kadang terlihat untuk ya paus orca itu kayak datang kayak lalang kadang-kadang. Terus ada juga paus biru. Itu dia tuh bebas aja gitu. Bebas. Nah, berarti pas lo diving ke Banda Neira lu ngeliat? Nah, kalau paus orca gua nggak ngeliat, cuman paus biru gua ngeliat. Paus biru yang nyemburin terus ngepakin sayap ngepakin. Terus yang paling menarik karena gue diving dan gue sengaja banget di Banda Neira untuk diving itu tujuan gue buat nemuin hammerhead shark. Depannya itu kayak persegi. Nah, jadi hiu martil ini di sana hiu yang yang unik, maksudnya kita bisa ngelihat hiu yang berbarengan atau schooling ya, kita bisa nyebutnya itu schooling hammerhead itu di Banda Neira barang kayak 40-50 biji yang besar-besar banget. Hiu semua. Itu nggak takut dimakan? Enggak. Nah, tapi nanti gue jelasin untuk behavior hiunya kayak gimana. Tapi menariknya dari sana itu kita bisa nemuin schooling hammerhead shark dari dekat dan juga ngelihat mereka gimana kayak secara langsung gitu. Ya? Iya kayak soalnya jarang banget untuk yang kayak hewan-hewan besar, maksudnya kayak ikan-ikan besar atau ya hewan-hewan besar di laut yang benar-benar schooling gitu. Bukan yang kayak kalau snorkeling kan biasanya dikasih roti terus ikan ngumpul. Jadi kayak si ikan-ikan itu tuh diarahin juga gitu? Enggak, kalau yang hammerhead ini emang natural, kita emang cari mereka. Biasanya itu mereka ketemu di 30 meter atau 40 meter dan itu 30 meter, oke.
Oke. 30 meter itu lumayan dingin. Itu dingin banget sebenarnya. Dalam banget. Ya, itu dingin banget, biasanya nyampe di 25 derajat gitu. Ya lumayan dingin. Nah itu gimana sih, kan bukan dia gigit ya? Itu dia nggak gigit? Nggak, kalau behavior hiu setahu gue, mungkin teman-teman juga bisa koreksi kali ya. Setahu gue yang gue ketahuin, hiu itu pertama itu dia kan emang apex predator ya, dia emang paling tinggi lah secara rantai makanan gitu loh. Nah untuk behaviornya dia, mereka itu kayak apa ya, curious dulu. Mereka tuh penasaran sama sama manusia, sama diver. Aneh kali ya, kayak bentukannya lain. Ya, ini untuk yang hiu martil dulu ya. Atau nggak hiu yang lain sebenarnya sama juga. Jadi sebenarnya kalau mereka mendeketin kita berarti mereka curious. Entah dari yang kepakan kita gitu, maksudnya kaki kita ya, ini. Terus dari alat kita atau dari yang manapun, pokoknya mereka kalau di ngeliat kita mungkin mereka curious. Atau enggak mereka langsung pergi. Itu yang pertama. Kalau pergi tuh kenapa kita nggak menarik? Ya, nggak tahu juga, mungkin insting nggak kan, nggak biasanya kan insting ya, kalau hewan itu kan insting. Nah kalau insting itu mereka bisa langsung pergi aja. Kalau misalnya pas kan kita panik nih, takut nih ada hiu, jadi ibaratnya si hiu aneh ngeliat kita juga aneh ngeliat hiu, jadi pas hiu. Coba lu jadi hiu, gue jadi diver. Bisa. Gue juga hiu sama kayak gitu juga emang. Panik nih gue sebenarnya panik kan, gue langsung kayak berenang gitu. Nah, sebenarnya itu nggak dianjurin. Panik di dalam diving itu nggak dianjurin banget. Sama kalau hiu, kita ketemu hiu, kita buat gerakan cepat, sebenarnya itu udah membuat hiunya itu bisa langsung kabur. Kecuali nanti kita bahas lagi nih. Kecuali ada beberapa hal yang bisa buat hiu itu jadi agresif. Kenapa tuh? Mitosnya itu kan dulu kan darah, tapi nggak segampang itu. Soalnya selama kita nyelam, kita kan ada tekanan ya. Dan ya kalau ada tekanan kan pasti kita kan ketekan gitu. Darah yang dari mana gitu. Maksudnya misalnya kayak kegores, ya bisa keluar aja sih, tapi semacam itu kan ada tekanan gitu. Misalnya ya gitu sih menurut gue. Oh, atau nggak bisa mungkin ini kali Mas yang cewek-cewek lagi halangan mungkin bisa. Tapi kalau kayak gitu biasanya nggak dianjurin ya? Nggak dianjurin deh. Setahu gue, kan gue kerja juga, tapi kalau diving itu kan kita butuh fisik yang oke dan juga kita merasa oke dengan tubuh kita gitu. Kalau emang lagi berhalangan, ya semampu apa kita diving itu berdasarkan limit kita. Kita nggak boleh diving di luar dari limit atau di luar dari yang pernah diajarin. Oke. Berarti kalau mau ketemu hammerhead shark itu bukan orang-orang sembarang ya, memang yang harus proper sih menurut gue ya. Berarti buat sobat Panduin yang kayak mau ketemu deh masih hiu martil, nggak bisa, kalian harus belajar dulu, nggak bisa ada langsung tahapannya ya, guys. Kalau nggak mau ribet coba lihat aja di Google deh. Ada itu langsung ada tuh. Terus juga kalau hammerhead tuh menarik banget karena mereka itu orang kan mereka itu suka ngedeketin diver, ngedeketin kita. Iseng? Bukan iseng, itu yang tadi interaksinya. Jadi ada yang langsung kayak curious, ngeliatin, observe, terus dia bisa ngedeketin juga. Ngedeketin diapain tuh? Kita diapain? Dimakan kita? Enggak. Terus? Minta nomor dong. Enggak, jadi ternyata cuma buaya ya, guys ya. Jadi kita dideketin, dicek dari dekat. Biasanya kayak 4 dari gerombolan itu, misalnya 30 atau 40, itu ada satu yang benar-benar ngecek kita. Maksudnya kayak bisa dari rombongan, habis itu kayak ngecek ke kita. Habis itu, oh mungkin kayak ngecek, aman, udah aman. Nah kalau itu ya udah aman sih sebenarnya. Maksudnya cuma ngecek aja. Itu tapi jadi interaksi yang mahal gitu loh menurut gue. Jadi interaksi si diver ini tuh interaksi yang mahal karena ya gimana ya? Mahal aja sih menurut gue. Susah juga dijelasin karena diving itu menurut gue pengalaman yang mahal secara duit tapi juga mahal secara pengalaman itu sih. Iya nih, gue belum pernah coba. Nanti lu coba diving lo ya. Coba ya, lo kan ini kan apa ahli apa tadi, dive master. Berarti lo yang ngajarin gue ya. Boleh aja. Tapi nanti gue arahin lah jalur-jalurnya, terus rekomendasi. Terus juga nggak terlalu agresif kok kalau hiu-hiu itu. Emang gue bisa langsung hiu? Enggak dong, nggak bisa dong. Bisa ketemu hiu, bisa di nggak yang sedalam itu. Nggak sedalam itu juga. Oh maksudnya bukan hiu hammerhead shark yang tadi, tapi yang lain. Ya hiu-hiu yang lain juga sama sih. Ada yang ya selama kita nggak ganggu mereka, nggak agresif,
ya kita nggak ini juga nggak akan di apa namanya, dia kayak jatuhnya kayak ngajak main gitu ya si hiunya ini. Iya. Kayak penasaran. Sebenarnya mereka tuh sebenarnya mau ngajak main kita. nih ada tahapan kayak interaksi, maksudnya tahapan interaksi yang gue tahu ya. Hiu itu berinteraksi dengan diver. Yang pertama itu tadi observasi, ngedeketin, curious. Yang kedua itu mereka itu ada kayak ngegigit, tapi mereka ngegigitnya itu bukan ngegigit yang ngerauk gitu loh. Lu pernah gak sih kayak digigit kucing yang main? Disentil lah ibaratnya, disentil sama hiu tapi rasanya kayak digigit gitu. Tapi itu jarang banget kejadian, tapi memang ada beberapa hiu yang setelah nge-observe penasaran banget kayak mau nyentuh gitu. Iya, itu sih menurut gue, bukan menurut gue sih, itu emang yang gue tahu. Ada beberapa yang hiu itu ngegigit tapi bukan intens intentionnya itu bukan untuk ngebunuh atau ini gitu. Menarik banget sih nih si Banda-Neira nih, dari yang gue lihat yang kompleks banget ya, sejarahnya dapat, lautnya bagus, ikannya juga beraneka ragam ya kan. Tadi ada budgetnya juga sebenarnya oke banget sih. Budgetnya pastinya, sejarahnya. Budgetnya oke banget sih kalau pengen. Menarik banget. Nah itu kalau misalnya ngomongin budget untuk mau ke sana tuh butuh berapa sih? Aduh, lumayan sih sebenarnya. Makanya menurut gue eksklusif dan hidden gem sebenarnya lu nggak bisa langsung ke sana banget hari ini. Karena harus ngumpulin duit dulu. Apa gimana? Ya itu faktor penting lah ya. Tapi cara ke Banda-Neira itu ada banyak. Lu bisa pakai, misalnya ini gue start dari Jakarta lah ya. Mungkin audiensnya kan orang-orang Jakarta semua. Jadi orang Jakarta tolong simpan ini videonya. Pertama bisa pakai pesawat. Pesawat kita ke Ambon dulu. Habis itu kita naik kapal. Nah kapalnya itu nggak setiap hari ada. Oh, nggak setiap hari. Ya bisa. Karena mungkin masaknya nggak terlalu banyak kali ya. Nggak kayak kalau Bali kan kayaknya ada terus nggak sih? Sebenarnya masanya banyak juga di sana bule, dan bahkan di sana tuh lebih banyak bulenya yang diving menurut gue daripada orang lokalnya. Dan juga banyak lu tahu liveaboard ya, yang kayak tinggal di kapal. Tahu. Nah itu jadi banyak banget kapal-kapal yang isinya itu orang-orang bule liveaboard. Dari pulau ke pulau gitu ya? Iya, dia tinggal maksudnya di Banda-Neira itu, ya mereka orang bule semua rata-rata. Jadi emang banyak banget, tapi nggak segampang itu. Jadi kalau dari Ambon itu kalau nggak salah lu cuma ada hari Kamis dalam seminggu untuk pakai kapal cepatnya. Berarti kalau udah nyampe Ambon mau ke Banda-Neira harus hari Kamis? Bisa juga. Berarti sekalinya ada itu pakai kapal cepat dong ya? Oh, fastboat. Kalau yang kapal-kapal biasa? Kalau kapal reguler sebenarnya itu tergantung jadwal juga. Tapi ada sih. Ada, tapi jadwalnya itu nggak menentu. Itu sih yang jadi menurut gue salah satu tricky juga ya, maksudnya ke Banda-Neira. Ya mungkin beda kelasnya lah ya. Kalau misalnya mau yang premium mungkin bisa fastboat, tapi only di hari Kamis. Kalau mau yang perahu kapal reguler itu bisa ada. Itu kapal PL nih, kapal besar juga, kapal besar, tapi dia nggak se premium lah menurut gue, nggak se-premium atau nggak senyaman kapal fastboat. Oke. Terus budgetnya balik lagi tuh, harus siapin berapa sih kira-kira untuk mau trip ke Banda-Neira itu? Oke, sebenarnya lu bisa menghemat banget pergi dari Jakarta langsung ke Banda-Neira. Naik kapal PL nih. Oke. Jadi ada dari Jakarta, nanti kalau nggak salah dia ke Surabaya, habis itu ke Makassar, habis itu dari Makassar dia ke Maluku. Berapa lama itu? Nah itu dia. Berjam-jam ya? Dari Jakarta ke Maluku mah berhari-hari. Iya. Jadi kalau dari Jakarta itu kayaknya 3 hari gitu, sampai Banda-Neira apa seminggu ya? Gue juga lupa. Cuman itu paling murah kalau nggak salah. Jadi berapa tuh? Berapa kira-kira? Kayaknya 1 jutaan, di bawah 2 jutaan deh kayaknya. Oh, di cuman bawah 2 kalau juta aja ya, menghabiskan waktu selama itu. 1 jutaan kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 2 jutaan sih menurut gue. Kalau yang berarti yang premium yang pakai pesawat? Ya itu pesawat pulang pergi sekitaran 5. Oh 5. Okay. Habis itu fastboatnya itu pulang pergi itu 1 jutaan, 1,2. Oh itu enggak mau yang, gue nggak mau ribet, gue mau yang kayak udah langsung aja. Semuanya itu berapa gitu? Oh itu terus ada tiket paketnya. Pesawat. Oh ada itu. Gue nggak mau ribet deh kalau itu gue ada kesana. banyak yang nyediain paket-paket Banda-Neira untuk full include. Tapi kalau pesawat kayaknya
enggak deh, palingan lu booking sendiri atau enggak maksudnya sampai Ambon dulu deh, at least untuk yang para traveler ya. Soalnya harga pesawat itu kan fluktuatif. Jadi rata-rata traveler itu tuh dijemput Pesen itu sendiri. dijemput itu di Ambon atau di bandara. Dari situ nanti baru diarahin. Oke. Diarahin tadi. Nah itu budgetnya berapa tuh kalau mau yang ikut paket itu? Untuk yang paket kayaknya itu 3 jutaan deh, 3 jutaan. Kok lebih murah ya? Lebih murah. Kalau sewa kapal sebenarnya 3 jutaan udah termasuk ini kapal? open trip. Ini open trip. Oke, open trip. Open trip itu 3 jutaan aja sih menurut setahu gue. Panduin juga jual. Jadi Panduin itu ada paket yang open trip itu 3 jutaan. 3 jutaan. Itu udah komplit pulang pergi kapal cepat. Kita itu kayak 1 juta. Habis itu sewa kapal pulang pergi, maksudnya island hopping. Buat dari pulau ke pulau, buat destinasi wisatanya. Island hopping tuh kalau nggak salah tuh 1,5-an, itu udah 2,5. Belum penginapan. Oh itu udah termasuk hotel? Itu udah termasuk hotel, makan, peralatan snorkeling, oh iya, dokumentasi profesional. Jadi udah kita tinggal beres, kita tinggal pesen tiket pesawat aja. Coba komen di bawah yang mau berangkat bareng gue udah mengumpulkan nih, mau ke sana nih sama lo juga ya nanti ya. Temenin gue ya. Boleh. Kalau emang pengen murah sebenarnya ada 2 pilihan. Kalau pengen murah banget ya, lo bisa datang ke Bandanera rame-rame lewat kapal Perni. Habis itu lo bisa booking satu kapal untuk island hopping dan juga peralatan snorkeling. Habis itu makanannya ya tanggung sendiri lah. Jadi kalau nggak salah itu 1,5-an per booking kapal ya. Habis itu ya lo arrangement sendiri lah ya, kayak tadi ojek ke destinasinya. Terus juga ya tip-tip sama tiket wisata kalau nggak salah. Itu kalau berangkat sendiri? Itu kalau berangkat sendiri, jadi berarti udah murah banget sih itu 3 jutaan. Jadi kan lumayan gitu lah. Itu udah dapet pesawat, hotel sih itu. Kalau pesawat enggak. Apa tadi kapal, terus juga hotel itu hotel aja biasa kadang udah 3 juta sendiri. Ini 3 juta itu berapa hari dah kalau murah? Jadi 3 hari sih total. Satu hari kan oh enggak udah ya 3 hari. 3 hari setengah, 3 hari 4. Itu kan 4 hari 3 malam ya? Cuman kita 4 hari. Berarti 4 hari 3 malam harga 3 jutaan. Itu udah dapat hotel, udah dapat kapal, dapat makan. Udah pokoknya kita tinggal nyantai aja. Dokumentasi juga dapat foto itu tinggal kita udah ini kalau para cewek-cewek udah tinggal mikir outfit apa di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sama pesen tiket pesawat kelar guys, tugas kita kelar. Kalau pengen nyantai secara ini tips and tricks juga ya, maksudnya ke Bandanera. Selain tips and tricks general, ini gue langsung aja. Kalau emang pengen beli paket itu lebih memudahkan kalian untuk ngedapetin semua destinasi karena penduduk lokal ataupun guide lokal dia kan kerja sama juga ya. Oh, diarahin ya. Diarahin juga gitu loh. Kalau sendiri tuh kan susah ya. Susah juga lu mau cari temen atau enggak. Oke. Itu sih. Nah, jadi buat kalian nih yang tertarik banget ke Bandanera bisa sih langsung coba cek aja website Panduin buat ngeliat ya gitu. Harga-harganya. Oke nih, sekarang kita masuk ke segmen games ya. Boleh. Kita mau main buat nyantai, buat relax aja nih. Nah, games ini itu namanya This or That versi Traveler. Di sini lo harus jawab cepet, pokoknya jangan banyak mikir deh. Ini simple aja ya, main This or That ya. Oke, pilih sunrise di gunung atau sunset di pantai? Sunset di pantai. Sunset di pantai. Trip rame-rame atau solo trip biar bebas? Trip rame-rame. Lebih asik. Extrovert berarti ya. Nyasar di kota orang atau ketinggalan flight? Nyasar di kota orang. Jalan flight tuh enak banget. Nyasar di kota orang aja. Nyasar di kota orang. Temen trip bawel atau temen trip pasif banget? Gak bisa diajak bercanda. Temen trip pasif. Temen trip nyebelin atau bawel enggak deh, itu trip. Iya. Tapi temen bisa trip kayak pasif. foto di sini, di situ. Tenang, sama gue mah aman aja. Oke, lebih pilih naik pesawat atau road trip pakai mobil? Road trip mobil. Lebih adventure aja sih. Oke, kita kalau para cewek mungkin yang simple ya guys ya. Dapat sunset jelek tapi vibes-nya seru atau view keren tapi bareng orang yang ngeselin? Aduh, susah banget. Ayo cepet gak usah mikir lah. Sunset yang bagus tapi sama ngebelin. Oke, view keren berarti sama orang yang ngeselin ya. Nah, terakhir nih, jalan sama gebetan tapi belum jadian atau jalan sama mantan tapi pura-pura temenan nih bang? Pilih mana?
Nama gebetan deh. Sama gebetan tapi belum jadian ya. OTW. Modusnya itu dia jalan-jalan. Yoi. Modusnya ini jalan-jalan berarti kayak gini guys. Oke, cukup sih dari kita. Ini makasih banget nih. Aku udah banget insight-insightnya dari sejarahnya tadi yang masalah pala-pala itu menarik banget. Ya pokoknya terima kasih Mas Zadan udah datang ke sini. Terima kasih juga. Jadi bisa diingetin lagi bagi kalian yang mau cek paket wisatanya Panduin, itu bisa langsung ke website Panduin di www.panduin.com. Dan buat kalian juga jangan lupa buat like dan komen experience kalian, juga komen next video di episode kedua mau ngebahas tentang apa sih nih kita, atau mau ganti bintang tamu atau mau tentang Mas Zadan ini, bisa aja komen di bawah. Jangan lupa juga share ke teman kalian dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Panduin ya guys ya. Next kita ketemu lagi ya Mas. Boleh banget. Banda ya berarti ya. Boleh banget, nanti ajak kawan-kawan, ajak orang-orang kita. Oke. Sampai ketemu di episode bukan liburan biasa podcast, karena yang biasa itu nggak bakal asik buat diceritain. Sampai ketemu semuanya, bye bye.